Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil dan pembahasan dalam penelitian kuantitatif. Hasil penelitian biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang disertai dengan deskripsi. Ya, jadi ini salah satu contoh data demografi dari hasil penelitian. Ya, Eh, dalam tabel itu ada karakteristik, ada jumlah dan juga presentase, persentase. Ya, karakteristik itu menunjukkan eh, apa saja karakteristik dari responden yang kita ambil, ya misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya. Itu adalah karakteristik responden, ya. Kebanyakan data-data demografi itu dalam bentuk data kategorik, ya, dalam bentuk data kategorik. Artinya dalam bentuk kata-kata seperti ini. Jenis kelamin tidak mungkin kita numerikan. Kemudian umur ini sebenarnya bisa dinumerikan, tetapi kadangkala juga dikategorikan. Misalnya pada contoh ini adalah umur usia prasekolah, jadi 1 sampai 3 tahun. Kemudian ada 4 sampai 6 tahun, itu adalah pengkategorian untuk umur di bawah 7 tahun atau prasekolah. Nah, kemudian jumlah dari masing-masing kategori tadi itu, untuk masing-masing karakteristik itu ada berapa jumlah respondennya. Kemudian samping kanannya ada persentasenya, berapa persentase dari masing-masing karakteristik tadi itu, ya, dari masing-masing kategori dari karakteristik tadi. Ya, kemudian di bawahnya kita membuat satu deskripsi, ya, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bawah dan seterusnya, kayak gitu ya. Itu adalah untuk memberikan suatu keterangan dari tabel. Ya, biasanya yang disajikan adalah eh, karakteristik-karakteristik atau kategori dari karakteristik yang angka-angkanya itu menonjol. Contoh misalnya di sini adalah 60%, kemudian 55%, kayak jenis kelamin yang 55%, itu yang menonjol, yang besar-besar aja begitu ya. Jadi yang paling besar angkanya itu biasa yang dipakai untuk eh, disampaikan dalam deskripsi, ya. Kemudian berikutnya ada data khusus penelitian, ya. Jadi data umum atau data demografi, kemudian yang berikutnya adalah data khusus penelitian. Dalam data khusus penelitian itu banyak sekali eh, apa namanya ya, bentuk-bentuk dari tabel yang digunakan, ya, melihat data, skala data begitu ya, apakah numerik atau kategori, kemudian berpasangan atau tidak begitu. Itu akan menentukan model atau bentuk dari tabel yang akan disampaikan atau ditampilkan dalam hasil penelitian, ya. Contoh misalnya yang pertama ini adalah data khusus penelitian dengan data numerik tidak berpasangan. Ya, data numerik tidak berpasangan. Contoh kasusnya adalah misalnya apakah ada hubungan antara eh, apakah ada hubungan antara pendampingan suami terhadap skala ansetas atau terhadap skor ansetas pada ibu yang sedang melahirkan. Misalnya begitu ya contohnya. Nah, pendampingan suami itu adalah variabel independennya. Jadi didampingi dan tidak didampingi. Misalnya kategori A ini adalah didampingi, kategori B adalah tidak didampingi. Nah, di sana bagaimana skor ANSET-nya misalnya, ya. Dari masing-masing kategori variabel independen tadi itu akan muncul rata dan simbang bakunya. Ya, rata apa? Rata eh, skor ANSET-nya tadi, ya, skor ANSET-nya berapa begitu ya. Kalau seandainya memang judulnya tadi misalnya pendampingan, apakah ada hubungan pendampingan suami, ya, terhadap skor ansetas pada ibu melahirkan, misalnya begitu ya, contoh misalnya begitu. Nah, akan tampil seperti ini ya. Kemudian ada mean different karena ada perbedaan rata antara kategori yang didampingi, misalnya kategori A, dan yang tidak didampingi, atau misalnya kategori B, kayak gitu. Ada perbedaan rata yang kita sebut sebagai mean differentnya, perbedaan ratanya, ya. Kemudian ada p-value ya, atau significannya. Ini adalah hasil uji statistiknya begitu. Kalau mean different itu adalah perbedaan rata.
Ya. Kemudian di bawahnya kita sampaikan deskripsinya berdasarkan tabel di atas menunjukkan bawah dan lain sebagainya. Ya, itu adalah eh, keterangan dari tabel ya, keterangan tabel untuk dibaca. Bagaimana sih cara membaca tabelnya itu ya, disampaikan dalam deskripsi di bawahnya. Kemudian berikutnya adalah data khusus penelitian untuk data numerik berpasangan. Kalau yang tadi adalah tidak berpasangan, yang sekarang adalah tidak berpasangan. Bedanya apa? Ada di variabel. Kalau kalau tadi yang tidak berpasangan yang dituliskan dalam variabel itu adalah variabel independennya, ya tadi contohnya adalah didampingi sama tidak didampingi suami. Kalau pada variabel yang berpasangan ini, maka variabel yang dituliskan adalah variabel dependennya ya. Contoh misalnya, apakah ada pengaruh pemberian teh hitam terhadap kadar kolesterol misalnya ya. Jadi yang diukur adalah kadar kolesterolnya atau variabel dependennya ya. Yang diukur variabel dependent sehingga kadar kolesterol sebelum intervensi, ada kadar kolesterol setelah intervensi. Ya, jadi itu. Dalam variabel adalah variabel dependent yang mana variabel dependentnya itu sebelum dan setelah intervensi. Nah, kemudian uh, kolom berikutnya juga sama dengan yang tadi ya, dengan yang tidak berpasangan. Ya, ada jumlah, ada rata, simbang baku, ada mean difference dan p-value. Tetapi bedanya yang tadi itu adalah dari variabel dependentnya ya. Kalau sekarang adalah sebenarnya sama variabel dependentnya, tetapi di sini tidak menampilkan sama sekali variabel independentnya. Ya, jadi reratanya itu rerata apa? Ya rerata dari variabel dependentnya. Variabel apa? Dependentnya yaitu eh, kadar kolesterol tadi misalnya. Ya, karena pengaruh pemberian teh hitam terhadap kadar kolesterol misalnya begitu ya. Jadi reratanya adalah rata dari kadar kolesterol sebelum diberi intervensi, rata dari kadar kolesterol setelah dikasih intervensi, dan juga begitu dengan simbang bakunya. Kemudian mean difference-nya, jadi mean difference juga sama. Jadi sebelum dan setelah itu dikurangin reratanya tadi ya, rata sebelum dan setelahnya. Ketemulah mean difference. Ya, kemudian p-value ini adalah hasil uji Perti testnya begitu. Ya. Yang berikutnya adalah data khusus penelitian untuk data kategori tidak berpasangan. Kalau tadi di awal adalah numerik berpasangan dan tidak berpasangan, sekarang adalah kategori tidak berpasangan. Ya, kategori tidak berpasangan. Ya, contohnya misalnya apakah ada eh, hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian sea paru misalnya kayak gitu ya. Jadi independennya adalah kebiasaan merokok, misalnya kategori A adalah tidak terbiasa atau terbiasa misalnya, kategori B-nya adalah tidak terbiasa ya. Misalnya A-nya terbiasa, B-nya tidak terbiasa. Variable dependent di sini di bagian kolom ada kategori 1, kategori 2. Misalnya kategori satunya terjadi CA, kategori 2-nya tidak terjadi CA paru. Misalnya begitu ya. Dari masing-masing kolom dan pertemuan antara kolom dan baris tadi itu muncul jumlah. Jadi misalnya ada berapa banyak yang terbiasa merokok, tadi yang A ini terbiasa merokok dan dia mengalami sea paru. Ya, kemudian ada berapa yang terbiasa merokok di kolom apa namanya kategori 2 itu ya yang tidak mengalami sea paru dan seterusnya. Ya, ini adalah hasil cross step ya, hasil cross step dari antara kebiasaan merokok atau variabel independen dengan variabel dependennya ya, sehingga muncul seperti ini ya. Di output statistik itu nanti ketika dilakukan cross step akan muncul, tinggal di copy begitu ya, disalin ke tabel seperti ini ya. Cuman variabel independen dan dependennya tadi itu harus diterangkan ya, variabel independennya apa, variabel dependennya apa begitu. Kemudian berikutnya ada data khusus penelitian dari data kategori yang berpasangan. Kalau tadi kategori tidak berpasangan, sekarang adalah kategori berpasangan. Iya, karena berpasangan, jadi yang sama dengan numerik berpasangan tadi, yang dilihat adalah data sebelum dan setelah intervensi. Cuman karena kategori, jadi ada kategori A, kategori B gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, kayak tadi misalnya, pengaruh, apakah ada pengaruh pemberian teh hitam terhadap kadar kolesterol.
Ya, misalnya kadar kolesterolnya ini dikategorikan menjadi normal sama tinggi begitu ya. Setelah diberikan apa namanya teh hitam, apakah masih tinggi atau apa namanya jadi menjadi normal begitu lah. Ini data sebelum itu mestinya ada yang tinggi, ada yang normal kayak gitu ya, campur misalnya ya. Di data setelah diberikan intervensi ya dependent setelah, artinya dependent sebelum dan dependent setelah ini maksudnya adalah eh, data dependent kita, variable dependent kita apa gitu. Kalau tadi contohnya adalah kadar kolesterol, berarti ya kadar kolesterol sebelum. Kalau di sini di kolomnya yang di atas itu adalah kadar kolesterol setelah begitu ya. Kategorinya A dan B itu juga sama. Kalau di sebelum itu ada kategori tinggi dan normal, maka di dependen setelah juga ada tinggi dan normal. Baru nanti di cross type kan, disilang begitu ya. Akan muncul angka-angka dan juga prosentasenya. Kemudian ada total dan juga p-value. P-value ini adalah hasil ujinya begitu. Kemudian di bawahnya juga sama diberikan deskripsinya. Ya. Jadi ada deskripsi dari masing-masing tabel ya. Sebagian besar dan seterusnya itu nanti merujuk pada angka-angka yang apakah memang masuk ke dalam kategori sebagian besar atau tidak. Biasanya kalau sebagian besar itu menurut referensi itu antara 5 51 ya, di atas 50 sampai 75 ya. Jadi 76 nanti sampai 99 itu hampir seluruhnya ya. Kalau 100% ya tentunya seluruhnya begitu. Kalau 50 ya setengahnya. Ya, jadi itu. Kalau di bawahnya 50 ya sampai 25 itu nanti hampir setengahnya dan seterusnya ya. Itu adalah apa namanya interpretasi dari masing-masing besaran prosentase yang didapat. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pembahasan. Ya, dalam pembahasan itu ada tiga komponen yang mestinya muncul, yaitu ada fakta, teori, dan opini. Kalau disingkat FTO itu paling gampang ya, FTO. Fakta, teori, dan opini. Apa itu fakta? Fakta itu adalah hasil dari penelitian yang dianggap penting. Jadi hasil penelitian yang didapati oleh peneliti itu apa yang sekiranya penting untuk disampaikan begitu ya. Tentunya disesuaikan dengan tujuannya ya. Kemudian yang berikutnya juga juga ditambahkan hasil-hasil fakta-fakta sebelumnya yang mendukung atau bahkan sebaliknya yang tidak mendukung begitu ya. Hasil-hasil penelitian orang lain yang mendukung atau yang tidak, atau yang sebaliknya, hasilnya istilahnya bertolak belakang atau sesuai dengan hasil penelitian kita juga begitu lah. Itu dalam kolom fakta ini jadi satu paragraf. Kemudian teori ini juga jadi satu paragraf. Teorinya bicara tentang literatur yang mendukung atau sebaliknya juga dari hasil temuan yang kita temukan ya, itu adalah teori ya. Jadi kalau misalnya tadi tentang eh, kolesterol begitu ya hasil temuannya, maka literatur-literatur yang kita sajikan dalam paragraf 2 itu juga berbicara tentang kolesterol, bagaimana kolesterol itu bisa diturunkan melalui mekanisme apa tadi, pemberian teh hitam. Apa yang ada dalam teh hitam ya, kandungannya apa saja, apa yang bisa diduga kuat untuk menurunkan kadar kolesterol, bagaimana perjalanannya atau bagaimana pathway-nya begitu ya, itu disampaikan sebagai literatur pendukungnya ya. Kemudian yang terakhir adalah opini, bagaimana pendapat peneliti tentang hasil yang didapat ya. Kalau ternyata hasilnya itu pemberian teh hitam mampu menurunkan kadar kolesterol, maka apa yang ingin disampaikan oleh peneliti untuk eh, apa namanya untuk penelitian ini begitu ya, terkait dengan hasil tadi itu ya, itu adalah kolom opini. Jadi dalam pembahasan itu cukup tiga paragraf sebenarnya, yaitu isi paragraf satu adalah fakta, isi paragraf dua adalah teori-teori yang mendukung atau yang justru sebaliknya, yang ketiga adalah paragraf ketiganya adalah opini ya, jadi pendapat meneliti tentang
hasil dari penelitian ya. Jadi di opini ini tidak ada sitasi ya, yang ada sitasinya ada di paragraf kedua teori-teorinya ya, karena ada literatur literatur yang dipakai di sana.